Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang soal analogi kalimat sebanyak 3 nomor yang akan dimulai dari nomor 40, kemudian 41 dan 42. Oke. Jadi di sini soalnya adalah Khalil Gibran adalah penyair terkenal, sedangkan Ludwig van Beethoven adalah. Nah, jadi ada beberapa pilihan ya di sini. Total ada 4 pilihan jawaban. Nah, kira-kira dari keempat pilihan jawaban ini mana yang paling sesuai dengan soal yang ada? Jadi yang ditanyakan adalah si Ludwig van Beethoven ini. Nah, jadi sesuai contoh soalnya, Khalil Gibran itu merupakan penyair. Nah, kira-kira si Ludwig van Beethoven ini memiliki peran apa di dunia ini, kayak gitu. Jadi, mari kita mulai dari pilihan jawaban yang terakhir, yaitu D, aktor terkenal. Jadi, bukan ya teman-teman, Ludwig van Beethoven ini bukan merupakan aktor. Jadi, kita lanjut lagi, kemudian penulis. Nah, bukan juga ya teman-teman. Pelukis juga bukan. Nah, di sini ada komponis. Jadi memang si Ludwig van Beethoven ini merupakan sebuah komponis terkenal dan terbesar untuk musik klasik. Kayak gitu. Jadi untuk nomor 40, pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian A, komponis terkenal. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 41 ini dikatakan bahwasanya buku itu merupakan jendela dunia, sedangkan musik adalah apa? Gitu ya. Jadi sama seperti soal sebelumnya, di sini ada 4 pilihan jawaban. Jadi kira-kira yang mana nih yang paling cocok untuk berpasangan dengan musik? Kalau buku merupakan sumbernya pengetahuan sehingga disebut sebagai jendela dunia, maka musik ini sebagai apa? Kayak gitu. Jadi mari kita mulai dari pilihan jawaban D. Di sini ada pelipur lara. Jadi musik itu tidak hanya memiliki tema atau suasana yang sedih ya teman-teman. Jadi genre musik itu ada beragam dan feel-nya juga itu ada berbagai macam, nggak hanya sedih doang atau untuk mengingat kenangan. Jadi kita lanjut lagi ke pilihan jawaban selanjutnya, yaitu C, pencerah pikiran. Jadi enggak juga ya teman-teman, musik ini kadang-kadang juga ya betul sebagai pencerah pikiran, tapi secara umum musik itu tidak menggambarkan pilihan jawaban di C ini. Jadi pilihan C juga belum tepat. Sama halnya dengan si pilihan jawaban B. Pilihan B, C, D itu mereka seperti satu bahasan yang sesuai. Jadi maksudnya musik itu tidak hanya membahas tentang ini atau ini atau ini, sedangkan yang diminta adalah secara umumnya gitu loh, bukan secara khusus atau bagian-bagiannya. Jadi mari kita lanjut lagi ke pilihan jawaban yang terakhir, yaitu bahasa jiwa. Nah, jadi teman-teman, musik ini merupakan suatu karya yang menggunakan bahasa universal atau yang cukup menyeluruh gitu ya, yang dimana setiap nada, irama ataupun lirik itu disertai dengan emosi,
dan lain-lain, sehingga pilihan jawaban A ini cocok banget karena dengan musik kita bisa merasakan hal yang diceritakan dari si musik tersebut, entahkah jatuh cinta atau emosi, sedih, dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kelas ID. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan update soal terbaru, kemudian pembahasan dari soal-soal yang teman-teman jawab, serta teman-teman dapat merasakan simulasi mengerjakan soal. Kayak gitu ya, karena proses pengerjaannya itu dibatasi oleh waktu. Misalnya untuk mengerjakan soal TIU sebanyak 30 soal, teman-teman hanya memiliki waktu 25 menit misalnya. Jadi teman-teman bisa mengetahui sejauh mana kemampuan teman-teman untuk menjawab soal. Jadi jangan lupa untuk memasukkan kode seperti ini saat teman-teman akan melakukan pembayaran, karena teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, di soal yang terakhir di sini ada nomor 42. Jadi pena itu merupakan alat tulis. Oke, sedangkan pensil adalah apa? Kayaknya soal ini sudah pernah muncul ya teman-teman. Jadi gimana nih? Ada yang masih ingat jawabannya ada di pilihan mana? Oke, mari kita mulai menjawab dari pilihan jawaban yang paling bawah, yaitu pilihan jawaban D. Nah, untuk mewarnai itu kadang-kadang aja ya teman-teman pensil digunakan sebagai alat untuk mewarnai. Jadi D ini belum tepat karena ini sangat tidak umum ya, seperti yang ada di contoh. Jadi pena di mana-mana itu pena dikenal sebagai alat tulis. Nah, kira-kira pensil ini dikenal sebagai alat apa? Kayak gitu. Kemudian menghias juga tidak ya teman-teman, karena meskipun ini pensil bisa digunakan sebagai bahan untuk menghias, tapi secara umum halayak umum tidak mengenal pensil sebagai sesuatu untuk menghias. Oke, kita lanjut lagi ke bagian B. Mengukir juga enggak ya teman-teman, karena untuk mengukir justru kita membutuhkan alat yang lebih tajam. Kemudian yang terakhir menggambar. Nah, ini baru betul karena sebagian besar orang itu menggunakan pensil untuk menggambar, yang dimana pensil ini digunakan untuk membuat sketsa atau coretan halus dari pensil yang kemudian akan ditegaskan menggunakan pulpen ataupun alat warna lainnya. Jadi di sini dikatakan bahwa impian adalah bunga yang mekar di dalam tidur. Jadi impian adalah bunga mekar dalam tidur, sedangkan harapan adalah bintang yang apa kira-kira. Jadi di soal ini seperti pengandaian sesuatu gitu ya. Jadi impian itu disebut sebagai bunga yang mekar di dalam tidur. Nah, kira-kira harapan itu seperti bintang yang apa gitu. Jadi di sini ada 4 pilihan soal. Mari kita mulai menjawabnya dari pilihan jawaban yang terakhir. Menghilang saat terbit matahari. Ini kurang cocok gitu ya teman-teman, karena yang dimaksud adalah harapan, sedangkan ketika bentuk kalimatnya itu adalah bintang yang menghilang saat matahari terbit, memang betul sih, hanya saja karena kita berbicara tentang harapan, tidak seharusnya kalimat yang menyambung dari bintang yang ini itu seperti ini, karena artinya harapan itu justru tidak menjadi harapan gitu kalau kalimatnya disambungkan dengan pilihan jawaban D. Maka pilihan jawaban D ini memang benar, tapi kurang cocok terkait dengan konteks dalam soal. Oke, kita lanjut lagi ke bagian C. Muncul di malam gelap.
Nah, ini bisa jadi karena harapan itu kan sering dikaitkan dengan sesuatu keinginan yang biasanya muncul di saat yang sulit, atau misal selalu dihadapkan dengan kegagalan karena harapan itu muncul di saat yang sulit, maka bintang yang muncul di malam gelap ini bisa menggambarkan kata yaitu harapan. Jadi pilihan jawaban C ini bisa menjadi opsi pilihan jawaban yang benar sesuai dengan konteks soal pertama, yaitu impian adalah bunga yang mekar di dalam tidur. Maka harapan itu merupakan bintang yang muncul di malam yang gelap, karena harapan itu merupakan sebuah keinginan yang muncul di saat-saat yang sulit, sehingga diharapkan bintang yang muncul di dalam gelap itu pastinya akan bersinar sebagaimana apa yang kita harapkan, kayak gitu. Kemudian bagian B, jatuh dari langit. Nah, kalau jatuh dari langit juga ini tidak menggambarkan kata harapan ya teman-teman, karena kata harapan itu pasti selalu berkaitan dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, sehingga pilihan jawaban D ini hampir mirip maksudnya dengan si bagian D, sehingga pilihan B ini juga tidak cocok dengan konteks pertanyaan dalam soal. Kemudian yang bagian A, bersinar di siang hari. Kata bersinarnya sih sudah betul ya teman-teman, tapi ketika bintang itu bersinar di siang hari justru malah nyaris tidak terlihat gitu ya, karena ada matahari yang memiliki cahaya yang lebih besar, lebih luas, sehingga jika dibandingkan dengan sinar dari si bintang, maka bintang ini akan tenggelam gitu dengan sinar matahari yang dipancarkan, sehingga pilihan A juga menjadi pilihan yang kurang tepat untuk nomor 43. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah bagian C, yaitu bintang yang muncul di malam gelap, yang artinya bintang tersebut pastinya akan bersinar seperti dengan harapan besar yang muncul saat kita dalam keadaan sulit, atau harapan besar yang kita inginkan, kayak gitu. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke soal nomor 44. Jadi di soal ini, kata-kata adalah senjata yang tajam, sedangkan senyuman adalah apa? Jadi contoh analogi kalimat dari video ini itu terkait dengan apa ya? Mungkin pengandaian, penggambaran gitu ya teman-teman, karena memang kata-kata itu secara kita tidak sadar, kata-kata itu bisa menjadi penyemangat sekaligus bisa menjadi alasan seseorang down, kayak gitu. Jadi makanya di sini diandaikan bahwasanya kata-kata itu ibarat senjata yang tajam, yang dimana senjata tajam ini bisa membuat kita terluka, kayak gitu. Jadi kira-kira sesuai dengan konteks yang ada pada contoh soal, senyuman itu bisa diibaratkan sebagai apa gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada 4 pilihan jawaban juga. Mari kita mulai jawab dari pilihan jawaban D. Senyuman adalah kebohongan yang berbahaya. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena tidak semua senyuman itu menandakan sebuah kebohongan gitu, dan pilihan jawaban D ini sangat tidak relevan dengan arti senyum yang kita tahu gitu. Jadi yang bagian D ini masih kurang tepat. Kemudian lanjut lagi di bagian C, senjata yang melumpuhkan. Pilihan ini juga masih kurang tepat karena terlalu
hiperbola gitu ya. Jadi senyuman itu tidak sampai segininya juga, pengandaiannya tidak terlalu cocok dengan pengetahuan umum atau sesuatu yang kita ketahui. Jadi pilihan D dan C ini masih kurang tepat. Lanjut lagi, B, bahasa yang universal. Ini juga bisa menjadi opsi pilihan karena senyuman itu memang kadang menjadi bahasa tubuh gitu ya, yang bisa dipahami oleh sebagian besar orang. Tapi di sini masih ada satu pilihan lagi. Jadi pilihan B ini kita tandai saja. Kemudian A, pelindung hati. Jadi senyuman itu bisa membuat seseorang itu merasa aman dan tenang gitu ya, teman-teman. Sehingga ketika seseorang merasa aman dan tenang, hal tersebut dapat menjadikan senyuman sebagai bahasanya pelindung emosional gitu ya bagi orang tersebut. Sehingga dari soal di nomor 44 ini, apa yang aku jelasin ini jauh lebih berkaitan dengan si pelindung hati, karena memang dengan senyuman kita bisa merasa lebih tenang, lebih terlindungi, lebih aman, sehingga hal tersebut dapat membuat kita terlindungi secara emosional gitu ya. Jadi untuk pilihan jawaban dari soal nomor 44 yang paling benar itu adalah pilihan A atau pelindung hati, kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih kebingungan untuk mengerjakan soal-soal analogi, teman-teman bisa bergabung bersama kelas ID yang merupakan partner kami. Jadi di kelas ID ini teman-teman bakal mendapatkan pembahasan soal yang teman-teman kerjakan. Kemudian kelas ID ini kan merupakan platform gitu ya. Jadi platformnya ini teman-teman bisa gunain untuk mengerjakan soal yang mempunyai batas waktu gitu ya, sehingga teman-teman tentunya bisa lebih mengetahui sejauh mana kemampuan teman-teman untuk menjawab soal dengan batas waktu yang segini. Jadi dengan hal tersebut pasti teman-teman bisa mengetahui seperti apa strategi yang bisa teman-teman gunakan untuk menyelesaikan soal tepat waktu. Jadi ketika teman-teman nanti akan melakukan pembayaran, jangan lupa untuk memasukkan kode MARS ASN agar teman-teman mendapatkan potongan harga gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di soal nomor 45 ini katakan bahwa berkarya adalah nafas bagi seniman. Berkarya adalah nafas bagi seniman, sedangkan berjalan adalah apa? Jadi ini hubungannya dengan suatu hal yang berkaitan dengan sebuah profesi atau kegemaran gitu ya. Jadi di sini sama seperti soal sebelumnya, ada 4 pilihan jawaban juga. Mari kita mulai menjawab dari pilihan jawaban D. Jadi di sini ada jawaban rutinitas bagi penjelajah. Jadi untuk pilihan D ini kiasannya masih tidak begitu cocok ya dengan konteks yang ada. Kemudian di bagian C, mimpi bagi pelancong. Nah, ini juga masih kurang tepat, teman-teman, karena yang ditanyakan di sini adalah berjalan itu kira-kira apa, bagi apa gitu ya. Jadi bagian C ini masih kurang tepat. Kemudian B, kebutuhan bagi pelari, ini kurang tepat juga gitu ya, karena bahasa kiasannya masih kurang cocok. Jadi ketiga
pilihan jawaban ini bahasa kiasannya kurang pas gitu ya dengan pilihan jawaban, dengan pilihan dengan kata pada soal di nomor 45. Oke, kemudian yang A, pijakan bagi petualang. Nah, ini bisa menjadi opsi pilihan jawaban karena memang berjalan itu merupakan cara yang digunakan oleh si petualang tersebut, yaitu dengan berjalan untuk mengunjungi atau menyusuri tempat yang diinginkan gitu ya. Jadi tempat ini yang digunakan untuk menjelajah dan menemukan pengalaman baru, sehingga dari keempat pilihan jawaban ini bahasa kiasan yang paling cocok dengan kata berjalan adalah si petualang gitu ya teman-teman. Pijakan berjalan kemudian pijakan, karena memang betul bahwasanya berjalan itu membutuhkan sebuah pijakan satu dan pijakan lainnya sehingga kita bisa berjalan. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 45 adalah bagian A. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk pantau terus informasi CPNS yang bakalan di-share sama kakak di channel ini. Kemudian di setiap hari Sabtu teman-teman akan mendapatkan video yang berisi tentang latihan soal seperti video yang telah teman-teman nonton ini. Oke semuanya, terima kasih.